Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk hadir bersama-sama pada Zoom meeting hari ini Senin 3 Februari 2025 dengan tema fasilitas audit di katalog versi 6. Yang saya hormati Direktur CP Muji Santosa Training and Consulting Bapak Muji Santosa SEMM. Yang saya hormati admin MSTC juga yang telah berkenan untuk menyelenggarakan eh, kegiatan pada siang hari ini. Yang saya hormati narasumber Bapak Bambang Saputra ST dari LKPP dan Bapak Ibu teman-teman peserta Zoom meeting hari ini yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator pada siang hari ini Rahmat Dirham, biasa dipanggil Dirham dari eh, Pemda Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Jadi sehari-hari saya sebagai Pokja pemilihan dan saya juga fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli mudah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muji yang telah mempercayakan saya lagi sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting pada siang hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Kedua, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu moderator. Yang berikut, peserta yang mengajukan pertanyaan silakan diklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Nah, jika peserta masih malu-malu atau mungkin tidak mau didengar suara merdunya dan wajahnya, masih diberikan fasilitas di, untuk bertanya melalui kolom chat. Yang berikut, untuk link post test sebagai daftar hadir akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Dan itu sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Untuk sertifikat, paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan Zoom meeting ini. Baik, sebelum Zoom meeting dimulai, sebagai insan yang beriman, kita akan berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke narasumber Bapak Bambang Saputra untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 40 menit. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirham. Izin yang saya hormati Pak Muji Santosa, Bapak Andreas Simamura, Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, ya tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirham sebagai moderator, siang hari ini kita bertemu kembali ya dalam kegiatan apa nih bimbingan teknis ya atau pelatihan kita mengenai akan membahas tentang fitur atau fasilitas e-audit pada katalog versi 6. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan tadi sudah diperkenalkan juga ya oleh Pak Moderator. Nama saya Bambang Saputra. Saat ini saya sama seperti Pak Dirham, bertugas sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di LKPP.
Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar ya tentang fasilitas audit ya, atau disebutnya itu e-audit. Nah, kenapa sih perlu adanya fitur e-audit ini ya? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, jadi kurang lebih ya 2 minggu yang lalu ya, sekitar tanggal 20 Januari 2025, nah ini LKPP melakukan rapat koordinasi dengan KPK terkait proses pengadaan barang jasa pemerintah. Di antaranya di rapat tersebut disampaikan bahwa diperlukan adanya perbaikan ya, disampaikanlah 4 rekomendasi oleh KPK dalam perbaikan pengadaan barang jasa. Jadi di antaranya itu yang pertama yaitu melakukan perbaikan pada sistem e-katalognya, kemudian melakukan verifikasi yang ketat ya atas legalitas hukum terhadap barang, jasa, serta penyedia. Nah, kemudian ada lagi percepatan sumber daya PBJ, dan yang terakhir adalah pendampingan hukum oleh APH. Nah, salah satu bentuk perbaikan terhadap sistem e-katalog ya, yaitu adalah dibutuhkan suatu aplikasi ya atau sistem yang dapat melakukan pengawasan nih terhadap proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Nah, oleh karena itu LKPP ya melakukan upaya dalam melakukan rekomendasi tersebut yaitu dengan mengembangkan fitur e-audit. Nah, sebetulnya untuk e-audit sendiri ini sudah kita buat ya, sudah kita launching sebelum adanya rekomendasi ini ya. Jadi jauh-jauh hari lah ketika kita mengembangkan aplikasi katalog versi 6. Nah, kenapa sih e-audit ini juga penting? Jadi kalau kita lihat dari latar belakangnya Bapak Ibu ya, jadi kita mundur jauh dulu nih dari alur proses prakatalog ya di tahun 2018. Di mana untuk proses jadi ngomonginnya bukan belum katalog ya, bahkan bahasanya itu masih prakatalog. Jadi sebelum ada katalognya, sebelum Bapak Ibu selaku PPK, selaku PP melakukan pembelian barang jasa atau purchasing di katalog, ada yang disebut dengan proses prakatalog. Nah, proses prakatalognya itu demikian panjang ya, sesuai dengan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2018. Jadi kurang lebih ada 6 tahapan di mana masing-masing tahapannya itu prosesnya cukup panjang ya dan apa namanya tuh terjal lah seperti itu ya. Kenapa sih gitu ya? Ya karena kita ingin memastikan nih bahwa Bapak Ibu PPK, Bapak Ibu PP ketika melakukan pembelian atau pengadaan barang jasa melalui katalog, nah itu sudah dipastikan bahwa akan mendapatkan penyedia yang memang sudah layak untuk kita lakukan pembelian produknya gitu ya. Kemudian terhadap produknya pun sudah kita pastikan tuh bahwa produk itu harus ada, produk itu harus terjamin kualitasnya dan dari harganya pun terjamin gitu ya. Jadi kita lakukan proses negosiasi dan seterusnya. Nah, sehingga dibutuhkanlah tahapan proses yang memang cukup panjang ya, mulai dari adanya usulan produk, kemudian kita kaitkan dengan apa namanya kebutuhannya, apakah kebutuhannya berulang dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada lagi kajian evaluasi kelayakan produk, kemudian nanti ada pembentukan pokja pengadaan gitu ya. Jadi katalog itu pakai pokja juga dulu, disebut sebagai pokja katalog. Nah, ketika sudah ada pokjanya, barulah kita lakukan proses pemilihan penyedia yang membutuhkan waktu itu sekitar 2 sampai 4 bulan, tergantung banyaknya produk, spesifikasi produk yang akan ditayangkan, dan tergantung banyaknya penyedia yang mendaftar. Nah, ketika sudah dilakukan proses pemilihan, nanti akan dilakukan lagi proses review pemilihan penyedianya. Nah, ini juga membutuhkan waktu ya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Baru terakhir nanti ada proses kontrak katalog gitu. Nah, jadi untuk alur proses katalog ini ya dari awal sampai akhir ya dari hulu ke hilir, nah itu tidak kurang membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Ya, kadang-kadang ada yang sampai 8 bulan dan seterusnya. Padahal ketika suatu produk itu mau tayang, anggaplah misalkan di bulan Januari ya. Nah, itu di bulan Agustus lah ya, anggap ya, atau di bulan Juni baru tayang tuh produknya. Nah, padahal kontrak katalog rata-rata paling cepat itu 2 tahun ya. Anggap misalkan 2 tahun ya sudah habis setengah tahun sendiri kita untuk melakukan proses prakatalognya. Nah, alur proses katalog ini ya,
yang tadinya kita memang mau menjamin bahwa Bapak Ibu yang beli itu pasti aman. Nah, ternyata tidak cocok lagi dengan kondisi saat itu ya, tahun 2021. Akhirnya kita rubahlah proses katalog ini melalui peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2021. Jadi kita pangkas sebanyak tuh. Yang tadinya kita membutuhkan kajian, nah ini hanya membutuhkan yang disebut dengan telaahan ya. Di telaahan pun juga tidak kita lakukan proses uji kriteria enggak lagi ya. Jadi hanya memastikan persyaratannya saja. Jadi produk apapun yang mau masuk sepanjang sesuai dengan persyaratan ya. Nah, itu dipersilahkan untuk masuk. Kemudian untuk harga pun tidak kita lakukan negosiasi kembali. Nah, di Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021 kita juga sudah tidak ada lagi kontrak katalog. Jadi kontrak katalog sudah disederhanakan menjadi bentuk ketetapan penggunaan aplikasi. Ya, ketika para non penyedia menggunakan aplikasi katalog, berarti ya sudah berkontrak di sana ya, mengikuti aturan sesuai dengan aplikasinya. Nah, proses yang tadinya 6 bulan ya, 8 bulan. Nah, ini ketika kita melakukan dengan peraturan LKPP nomor 9, bisa kita pangkas hingga seminggu saja tuh. Anggaplah bikin telaahan 3 hari gitu ya, atau 4 hari, kemudian bikin etalasenya itu 2 hari, kemudian tayang produk bisa 1 hari. Gitu. Jadi bisa seminggu. Nah, ini memang sangat banyak memangkas waktu proses pengadaannya atau prakatalognya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan proses pencantuman harganya, gitu ya. Jadi kalau di proses yang sebelumnya kita tidak ada negosiasi, nah kalau di katalog yang baru tidak ada lagi negosiasi. Penyedia dipersilakan untuk menginputkan harga produk sesuai dengan pasarnya, sesuai dengan harga pasar ya. Begitupun untuk perubahan harga. Jadi kalau Bapak Ibu mau merubah harga, misalkan sekarang 10.000, besok tiba-tiba dolar turun nih ya, kayak kemarin yang isunya kan tuh ya, dolar jadi 8.000 ya. Nah kita turunkan langsung harganya jadi 5.000. Nah itu bisa setiap waktu tuh. Tidak sama dengan katalog yang dulu. Jadi kalau katalog dulu, ketika Bapak Ibu mau melakukan perubahan harga, nah itu bisa paling cepat 13 bulan setelah tayang. Ya, setelah berkontrak sama 13 bulan. Nah, di bulan ke-13 baru dilakukan permohonan perubahan harga. Dan itu pun kita negosiasi lagi. Panjang lagi prosesnya. Nah, dengan peraturan LKPP nomor 9 ini kita pangkas ya. Jadi tidak ada lagi untuk proses update harga, perubahan informasi produk. Nah, itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, pasti tidak mungkin ketika ada suatu perubahan peraturan tidak berdampak gitu ya. Jadi berdampak juga ternyata di lapangan gitu ya. Yang tadinya PPK beli barangnya merasa aman, kemudian tidak pernah diperiksa oleh BPK ya. Nah, saat ini karena tadi itu ada konsekuensi. Ketika harga menjadi tidak dinegosiasi, artinya tidak dikurasi. Nah, ini PPK kan khawatir juga mungkin ya bagi sebagian PPK. Bagaimana sih kita supaya mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan, namun dari segi harga pun aman, gitu ya. Makanya kita tambahkan lagi fitur-fitur barunya, baik terhadap sistem dari aplikasi maupun secara aturan atau dari regulasinya itu sendiri. Nah, ini kurang lebih hasil dan dampak adanya peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 ya. Jadi proses penayangan produk lebih cepat, perubahan informasinya juga lebih cepat ya, tayang produknya juga cepat, nggak usah nunggu penelaahan dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan eh, kita kan tetap harus memastikan bahwa penyedia yang tayang di katalog itu tetap berhak gitu ya, tetap penyedia yang memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau kita dulu lakukan dengan proses evaluasi ya, kualifikasi, nah karena dengan percepatan maka kita lakukan integrasi ya, sistem di katalog dengan sikap dan OSS ya. Eh, Single sign on supaya penyedia yang sudah memiliki NIB dengan kualifikasi yang sesuai dengan etalasenya ini dapat langsung diverifikasi secara sistem. Jadi tidak lagi dilakukan verifikasi secara manual lagi oleh Pokja. Ya, jadi disitulah kita mengamankan dari segi kualifikasi penyedia. Nah, kemudian dari segi sisi purchasing-nya pun kita jagakan, ya, kita jagain lah.
yaitu kita tambahkan suatu metode purchasing yang disebut dengan mini kompetisi. Ya, Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu itu ya, apa itu mini kompetisi. Jadi tidak hanya negosiasi, kita tambahkan mini kompetisi. Nah, ini adalah salah satu cara ya untuk menjaga PPK dan PP supaya dapat melakukan proses purchasing dengan aman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita tambahkan lagi aturan-aturan untuk guidance-nya. Ya, tata cara, pedoman, bagaimana sih cara negosiasi yang baik ya supaya aman gitu ya. Bagaimana sih cara melakukan mini kompetisi? Kita buatkan semua aturannya. Nah, walaupun demikian, Bapak Ibu ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, jadi untuk katalog versi 5 ya, ketika sudah muncul Perlem 9, penyedia dalam melakukan input produknya itu melakukan proses self declare ya. Self declare itu apa sih? Ngisi sendiri gitu ya. Dia mengisi sendiri produknya sesuai dengan kategori yang ada ya. Nah, kemudian harganya bisa menginput sendiri dan seterusnya. Nah, oleh karena itu muncul nih problem akhirnya ya. Muncul problem juga dong karena kan tidak apa namanya sistem hanya tadi ya melakukan verifikasi hanya terhadap kualifikasinya saja. Nah, terhadap isian produk, kesesuaian kategorinya, informasi TKDN ya, kemudian apalagi harga ya, kemudian perubahan harga pun tidak terkontrol tuh gitu ya. Jadi semuanya bebas untuk melakukan penginputan. Nah, inilah yang harus kita jaga juga kan ya. Kita harus amankan juga nih proses ini. Ya contohnya misalkan tentang kesesuaian kategori. Jadi untuk ketidaksesuaian kategori ada yang bisa jadi apa ya? Tidak sengaja ya karena ketidaktahuan, bisa juga karena proses yang disengajakan. Contoh misalkan yang kategori tidak sesuai ya, tapi namun mungkin nggak sengaja dalam proses input etalase internet atau ISP ya. Di sana ada subkategori wireless, ada subkategori fiber optik. Nah, bisa jadi ada penyedia yang menginputkan internet untuk fiber optik di tempatnya wireless ya, atau sebaliknya. Nah, itu ada yang bentuk ketidaksengajaan. Nah, namun kan tidak bisa dibiarkan, tetap harus dikoreksi ya. Nah, inilah yang dilakukan teman-teman dari penyelenggara katalog ya. Jadi melakukan pemeriksaan secara manual tuh, masih satu persatu mana yang tempatnya nggak sesuai, di take down ya, atau menunggu laporan. Ketika ada laporan dari pengguna bahwa kategorinya nggak sesuai, maka harus di take down dan diinformasikan ke penyedianya untuk berubah dan seterusnya. Ya ada juga yang memang sengaja ya. Contoh misalkan dulu ada APD atau alat pelindung diri ya. Ya itu zaman dulu waktu zaman COVID tuh ya, kan seharusnya dikhususkan untuk pakaian, kemudian ada masker gitu ya. Nah, namun ternyata ada juga tuh yang menginput produk APD tersebut dengan daster gitu ya. Ada pakaian dalam ya. Ya benar sih ya, sama-sama alat pelindung diri ya, tapi bukan yang sesuai tempatnya. Nah, itulah yang kita lakukan tuh. Ya kenapa sih bisa begitu? Ya karena self declare nih. Semua bisa menginput ya bebas aja. Sepanjang dia memiliki kualifikasi yang sesuai, dia bisa menginputkan produknya di mana saja gitu ya. Nah, kemudian untuk TKDN. Nah, ini juga banyak tuh ya penginputan TKDN yang kemudian dia harus menginput nomornya kan ya. Harus masukin nomor sertifikat, yang TKDN-nya nggak ada, ya pura-pura ada, masukin nomor sertifikatnya siapa gitu ya. Nah, itu kejadian juga tuh. Ya ada juga sih memang yang apa tuh nyerempet-nyerempet dikit lah gitu ya. Jadi misalkan saya temukan ada damkar ya, damkar itu 46% TKDN-nya. Oh luar biasa tuh ya 46%. Namun ketika diklik ternyata TKDN-nya bukan TKDN untuk damkar, tapi TKDN-nya untuk APAR gitu ya, alat pemadam kebakarannya. Jadi bukan untuk unit damkarnya. Jadi yang agak meleset-meleset dikit lah. Nah, ini juga kita lakukan monitoring, kita lakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, apalagi di harga ya. Harga ya banyak harga tuh karena tidak ada yang melakukan koreksi ya dari Pokja, ya penyedia ya bisa saja melakukan harga, memasukkan harga semaunya gitu ya. Bahkan juga terhadap perubahan harga yang menjadi tidak terkontrol. Kemudian apa sih yang kita lakukan ya? Jadi dari penyelenggara katalog sudah sebetulnya tuh melakukan pengawasan, monitoring, namun masih secara
manual ya, satu persatu dicek mana produknya by sampel yang nggak sesuai tempatnya. Kemudian harganya juga tarik dari database dibandingkan dengan produk yang lain dan seterusnya. Jadi masih dilakukan secara manual. Nah, ini tentu saja akan apa ya? Ya, lagi tenar sekarang bahasanya pasti efisiensi ya. Dan ini tidak efisien secara tenaganya, secara cost dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah kita terbitkan e-audit sebagai bentuk pengawasan ya. Jadi LKPP selain inisiatif sendiri dan memang ditugaskan untuk membuka akses dan data e-katalog kepada APIP ya untuk keperluan audit elektronik. Nah, kemudian kita juga dibantu oleh BPKP ya yang bertugas membuat panduan pelaksanaan pengawasan. Hal ini menjadi dasar dibuatnya fitur pengawasan transaksi katalog elektronik ya. Nah, tujuannya apa sih pengawasan ini? Yaitu untuk mewujudkan perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kita siapkan tuh. Jadi bertahap lah kita kembangkan proses e-audit ini. Hingga yang terakhir untuk proses e-audit kita memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk menu filter, fitur pengawasan transaksi. Ya, jadi kita nanti bisa membandingkan beberapa transaksi gitu ya. Kita lihat apakah ada anomali atau tidak nih, adanya modus atau tidak nih. Nah, itu kita buatkan. Kemudian adanya menu transaksi dan produk. Serta yang terakhir yaitu dashboard ringkasan anomali. Nah, sebetulnya untuk fitur-fitur ini merupakan bentuk sistem ya, bentuk automasi dari yang kita lakukan tadi secara manual. Bagaimana sih kita nyusun kategorinya gitu ya, jadi kategori yang nggak sesuai, kemudian informasi TKDN dan seterusnya untuk harga dan perubahan harga yang tidak terkontrol. Apa yang kita lakukan secara manual ya, mencari kutu lah kalau Pak Direktur itu bilang ya. Nah, ini kita lakukan secara otomatis ya melalui sistem kita lakukan proses penyusunan dashboard ya. Jadi bentuknya nanti e-audit versi 6 ya, katalog versi 6 ini berbentuk dashboard. Untuk aplikasinya sendiri nanti bisa diakses melalui kendali.inaprok.id ya. Untuk pedoman fitur pengawasan katalog elektronik itu kurang lebih ada 10 modul di dalamnya. Mulai dari panduan login pusat kendali, kemudian ada dokumen pedoman fitur pengawasan katalog elektronik, kemudian ada menu pembanding transaksi, ada menu pembanding produk, kemudian ada menu kecepatan status suatu transaksi, kemudian ada menu kecepatan transaksi pertama, ada menu transaksi PPK ke penyedia yang sama dan berulang, ya, kemudian ada menu perubahan harga, kemudian ada fitur pengawasan transaksi katalog elektronik, serta pedoman telaah anomali transaksi pengadaan barang jasa pemerintah atau PPJP melalui katalog elektronik. Nah, untuk yang pertama, untuk fitur pengawasan transaksi, ya, nah itu kurang lebih ada 4 jenis menu ya, yang berbeda-beda. Jadi ini adalah bentuk-bentuk perilaku nih yang ada di katalog ya, khususnya di versi 5 gitu ya. Jadi adalah bentuk-bentuk perilaku. Jadi ada 4 perilaku yang kita bisa sementara ya saat ini kita bisa otomatisasi. Ya mungkin nanti kalau sudah ketemu polanya ya bisa bertambah lagi ya. Tapi namun untuk saat ini kita lihat berdasarkan 4 perilaku. Perilaku pertama yaitu adanya perilaku untuk perubahan harga. Kemudian perilaku PPK yang cenderung membeli kepada penyedia yang sama dan berulang. Penyedianya itu saja gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perilaku kecepatan transaksi pertama. Ya, jadi bukan malam pertama nih, ya, tapi kecepatan transaksi pertama. Kalau malam pertama nggak usah cepet-cepet ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang terakhir kecepatan status suatu transaksi. Nah, di dalam aplikasi katalog, nah ini contohnya ya, dalam aplikasi katalog dalam proses dalam fitur audit ada yang kita sebut dengan ringkasan anomali ya, ringkasan anomali. Nah, suka berlibet nih ya lidahnya nyebutnya. Nah, dalam ringkasan anomali ini Bapak Ibu sendiri ya bisa lihat nih di sini ada filternya nih ya, ada ringkasan, di sini ada satker, nama satker, kemudian ada tanggalnya ya. Nanti silakan Bapak Ibu lakukan
proses filter sesuai dengan anomali yang mau ditangkap ya, melalui range tanggal ya, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih data yang mau dicari ya, kemudian tahun anggaran berapa, apakah sudah tahu ID produknya dan seterusnya ya. Jadi ada filter-filter yang bisa digunakan. Nah, di bawah juga sudah ada filter atau rekomendasi ya. Di sini ada rekomendasi durasi transaksi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu bingung nih kira-kira durasi transaksinya ya, durasi transaksi yang pertamanya itu mau berapa banyak. Nah, nah ini bisa macam-macam ya. Nah, namun rekomendasinya di sini sudah ada nih, sudah dihitung secara otomatis. Nah, disarankan untuk 24 transaksi, gitu ya. Kemudian rekomendasi durasi transaksi pertamanya nih berapa jam. Nah, ini juga bisa dimasukkan sesuai di sini ya. Durasi transaksi ya, kita sesuaikan dengan rekomendasi. Tapi mau lebih, mau kurang ya monggo aja silakan. Kemudian rekomendasi rasio berulang kepada penyedia yang sama. Nah, ini kita bisa masukkan di sini ya, rasio minimal transaksi berulangnya berapa kali. Nah, ini data ini, data rekomendasi ini akan berubah terus ya, dilihat dari perhitungan atau algoritma jumlah transaksi yang ada di tahun tersebut ya, dan seterusnya. Nah, ini fitur-fitur yang bisa kita gunakan filternya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan filter ya sesuai dengan keinginan, nanti di bawah akan muncul nih ringkasan paket dengan anomali transaksi gitu ya. Jadi akan tertarik ringkasan paket dengan anomali transaksinya. Nanti ini bisa di-download ya bentuknya Excel. Nah, itulah nanti data sumber kertas kerja para auditor untuk melakukan analisa terhadap adanya indikasi atau modus perilaku yang kurang sesuai atau anomali. Nah, kemudian kita bahas lebih detail lagi ya untuk perilaku pertama yaitu perilaku perubahan harga. Apa sih itu Pak perubahan harga ya? Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa penyedia saat ini dapat melakukan perubahan harga semaunya gitu ya, kapanpun saja gitu. Jadi ketika misalkan sekarang harga tayang 10 juta, besok Bapak mau tayangkan jadi 11 juta, besoknya mau naik lagi 13 juta itu bisa. Ya, jadi kapanpun mau merubah harga itu memungkinkan. Nah, kalau di luar fitur pengawasan, nah ini katalog juga sudah membatasi sebetulnya. Jadi ketika ada kenaikan harga yang tidak wajar, anggaplah misalkan 30%, 40% ya. Nah, itu datanya dinamis ya, sesuai dengan variabel tertentu lah. Nah, ketika dia mencapai uh, variabel tertentu tersebut, maka produknya tidak akan tayang. Sementara akan di-freeze dulu tuh, anggaplah misalkan tiba-tiba naik 40%, maka produknya tersebut akan sementara di-freeze. Ya. Jadi nanti penyedia ketika mau dibeli produknya, ya itu tidak akan muncul tombol belinya atau masukkan ke keranjangnya. Nah, bagaimana untuk membukanya? Maka penyedia harus melaporkan dulu nih atau melakukan klarifikasi kepada penyelenggara katalognya bahwa dia harus membuktikan bahwa memang harganya naik nih 40% dan seterusnya. Nah, selain itu di fitur iAudit kita juga buatkan ya. Jadi kita kembali lagi ke tujuan katalog ya, tujuan katalog, mohon maaf, tujuan purchasing kan menjadi cepat, mudah, transparan dan yang paling penting tercatat ya. Nah, catatan-catatan inilah yang akan menjadi dasar fungsi pengawasan atau e-audit. Terserah mau rubah berharga berapapun, tapi kita catat tuh prosesnya. Nah, inilah perilaku yang masuk ke dalam pencatatan itu ya, dalam fitur audit atau pengawasan. Ketika Bapak menayangkan ada satu produk ya, ini produknya lambangnya apel lagi ya, tapi apelnya nggak apel gigit nih. Ya, harganya 7.000. Kemudian harganya berubah, ini naik besoknya ya. Sehari naik. Nah, kalau di sini contohnya malah nggak sehari ya, jam 12 nih. Dalam satu hari yang sama ya, naik harganya menjadi 10.000. Nah, ketika harga sudah menjadi 10.000, kemudian ada yang beli nih PPK-nya. Setelah dibeli, harganya turun lagi, balik ke 7.000 lagi. Nah, itu semuanya kan tercatat di aplikasi. Nah, catatan-catatan tersebutlah nanti yang masuk ke perilaku perubahan harga. Ya, Pak Dirham nih, beli dirham ya, dirham harganya berapa tuh Pak kalau sekarang ya? Harga misalkan 1 juta nih, 1 dirham ya, atau 2 juta ya. Kemudian
sorenya harganya menjadi 2,5 juta. PPK dibeli itu, purchase ya. Setelah udah dibeli 2,5 juta, harganya turun lagi ke 2 juta. Nah, itu ketahuan tuh ya. Oh, ternyata ini ada perilaku yang anomali ini, nggak biasa. Kenapa harganya naik dulu, dibeli kemudian turun lagi? Nah, bisa jadi kalau misalnya harganya tetap ya, dirhamnya harganya 2,5 juta tuh per satu dirham. Besoknya masih segitu juga. Nah, itu nggak masuk di sini ya. Jadi harganya ya tetap aja 2,5 juta. Nah, itu nggak masuk. Tapi yang masuk adalah ketika harganya kembali ke harga normal ya, harga tayang awal. Nah, itulah nanti yang masuk ke dalam perilaku perubahan harga. Nah, di dashboard akan muncul tuh anomali-anomali yang seperti itu. Nanti bisa difilter ya. Apakah mau yang harganya berdasarkan katalog, ada di katalog nasional atau di katalog provinsi nih. Nah, ini kelihatan semuanya nih, gitu ya. Nah, di sini nanti ada rekomendasi nilai filternya. Nah, misalkan dalam 7 hari ya, kemudian selama 87 hari dilihat ya, apa namanya perilakunya atau polanya ya, dan seterusnya. Nah, nanti di atas kita selaku auditor, nah ini bisa melakukan filtering juga. Mau tahun anggaran berapa, tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Nah, kemudian minimal persentase perubahan harga misalkan. Mungkin kalau bagi auditor, kalau perubahan harga cuma 5% nggak apa-apa deh gitu ya. Nggak usah kita ambil datanya, ya bisa bisa saja gitu ya. Nah, ini kita cek nih berdasarkan filternya. Mungkin bagi auditor, oh kalau harganya naik 10% lah. Nah, dia bisa nih mau filter nih. Jadi semua yang di atas 10%, nah itu nanti akan tertarik datanya atau transaksinya. Oke, anggaplah kita sudah melakukan filter ya. Nah, ini akan muncul ya dashboardnya kurang lebih seperti ini. Ini ya. Jadi nanti ada 10 satker dengan jumlah transaksi sekian, kemudian top 10 penyedia dengan jumlah transaksinya sekian, nanti kelihatan semua. Yang harganya naik 1% ada dua, yang naiknya 1 sampai 5% ada satu, dan seterusnya. Nah, yang paling banyak ini nih, naik harganya 10 sampai dengan 20% ya. Ini ya. 10 sampai dengan 20%. Nah, ini lumayan ya, banyak ya. Mana nih si pen? Nah, ini ya. Ternyata ada 11 nih, ada 11 penyedia yang naik harganya nih secara anomali ya. 10 sampai 20% dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi, scroll lagi di bawahnya. Nah, baru detail datanya ini kelihatan. Contoh misalkan apa nih? Gas analyzer ya. Di sini bisa terlihat nih Bapak Ibu. Harga terendah, harga terendah tayangnya ya. Harga terendah tayang itu 33 juta. Kemudian ada perubahan harga menjadi 40 juta nih. Jadi persentase perubahannya 22,67%. Nah, kemudian harga yang pernah ditransaksikan, kalau yang tadi kan baru harga apa namanya harga tayang ya. Ini kalau dibesarkan pakai pulpen nggak bisa ya, tinggal kelihatan. Nah, ini kan kalau harga tayangnya, mana nih kursor saya hilang. Nah, ini ya. Harga tayangnya, ini harga tayang tertinggi, terendah, perubahan harga. Nah, kemudian ini harga transaksinya. Nah, kemudian kita lihat besaran transaksi ternyata 40 juta. Wah, sama nih dengan harga tertinggi. Baik yang terendah maupun tertingginya sama. Ini artinya bisa jadi cuma satu kali transaksi ya. Bisa jadi itu hanya satu kali transaksi, nilainya 40 juta. Nah, kemudian total transaksinya 623 juta. Nah, kemudian harga tayang terakhir tayang balik lagi nih di 33 juta. Padahal ada nilai transaksinya 40 juta ya. Kenapa harga transaksi lebih tinggi daripada harga tayang tuh? Artinya ketika dia sudah dibeli dengan harga 40 juta, harga tayangnya dikembalikan ke awal tuh, merupakan harga terendah lagi ya, 33 juta. Nah, itu kecatat tuh, masuk anomali. Yang kedua juga sama, harga 14 juta terendahnya, harga tertinggi naiknya sih sedikit ya, 14 juta 600, cuma 4%. Nilai transaksi terendahnya 14 juta 600. Jadi sudah sesuai nih dengan harga tertinggi. Harga tertingginya kan 14 juta 620. Nah, dia dinego lah, anggaplah dinego ya. Sehingga dapat harganya 14 juta 600. Ya, 14 juta 600 ada transaksi
Kalau harga satuannya sih kelihatannya kecil ya, cuma beda berapa ratus ribu kan. Tapi kalau secara transaksi, oh jadi besar nih ya range-nya. Nah, kemudian harga terakhir tayangnya berapa? 14 juta lagi, turun lagi. Artinya setelah dibeli harganya turun lagi. Nah, inilah yang masuk lagi ke dalam catatan anomali, gitu ya. Nah, inilah dashboard yang bisa digunakan untuk membaca perilaku adanya perubahan harga, gitu ya. Baik, ya, ya khususnya harga naik lah. Kalau harga turun sih, ya malah bagus lah ya, harganya turun gitu ya. Nah, kemudian yang perilaku kedua yaitu kecenderungan PPK untuk membeli dari penyedia yang sama dan berulang, ya. Ada penyedia A, ada penyedia B, ada penyedia C, ya. Ataupun yang dibeli hanya penyedia A saja nih oleh PPK satu, ya. Satu PPK belinya ke A mulu, padahal yang B, C, dan D jual produk yang sama, tapi belinya yang ke A mulu ya. Nah, inilah yang dicatat juga nih di dalam fitur e-audit kita. Ya, salah satu perilaku kecenderungan PPK membeli dari penyedia yang sama dan berulang. Nah, kemudian perilaku yang ketiga adalah perilaku kecepatan transaksi pertama suatu produk. Nah, ini kata kuncinya ya, pertama suatu produk. Artinya gimana tuh contohnya gimana? Misalkan Pak Dirham jualan dirham, ya. Pak Dirham jualan dinar juga boleh sih Pak ya, nggak mesti dirham ya. Jadi belum ada nih produknya nih. Tiba-tiba ada hari ini atau besok deh, besok tayang nih. Besok tayang, harganya ada jualan dirham, jualan dinar, langsung dibeli. Langsung dibeli oleh saya gitu ya, Pak Muji langsung beli tuh. Karena mungkin harganya lagi bagus ya. Langsung dibeli, langsung tuh baru tayang hari itu langsung dibeli di hari itu ya. Jadi aktivitas yang dilakukan penjual mengupload produk pada katalog ya. Kemudian pembeli melakukan klik paket pada produk yang diupload dalam jangka waktu kurang dari 24 jam. Ya, hari itu tayang, hari itu ditransaksikan. Nah, itu masuk ke dalam catatan e-audit kita. Nah, ini contohnya gini ya. Jadi perilakunya kalau mau difilter silakan ya, berdasarkan tanggal, berdasarkan tahun anggaran, bisa juga berdasarkan berapa kali sih si produk itu dibeli ya, jumlah transaksinya nih. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul detail transaksinya. Oh, dari dinas A nih belinya untuk produk ini ya, jasa kebersihan ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk perilaku juga ya. Nah, namun memang perlu apa ya, disadari juga ya. Ya memang bisa jadi ada yang seperti itu ya. Contohnya misalkan ini nih, maaf, clear, erase. Ya, contohnya misalkan ya ini, jasa kebersihan. Karena mungkin biasanya belum pernah lewat katalog, gitu kan ya. Ya, misalnya awal tahun tuh, tahun lalu kita nggak lewat katalog, Pak. Mungkin lewat pengadaan langsung, mungkin lewat tender. Cuma karena tahun ini sudah ada katalog, nah penyediaannya juga belum baru kita infokan, misalkan baru disosialisasikan. Sehingga memang baru tayang produknya dan langsung dibeli. Ya memang wajar-wajar saja ya. Nah, jadi ini bukan apa ya, bukan suatu yang mutlak adanya adanya fraud ya. Namun bisa merupakan bentuk indikasi. Nah, indikasi-indikasi inilah nanti yang dilakukan dianalisa oleh teman-teman dari auditor. Nah, kemudian yang terakhir untuk perilaku kecepatan status suatu transaksi ya. Kalau tadi itu kan hanya apa ya? Tadi itu melihat ketika baru ditayangkan kemudian dibeli. Nah, kalau ini adalah kecepatan status suatu transaksi. Jadi dalam satu hari ini selesai transaksi negosiasinya. Saya mau pasang internet, mau beli internet ya, saya baru order, kemudian penyediaannya udah langsung nego, langsung memberikan harga negonya, saya langsung setuju. Jadi kurang dari berapa jam tuh? Kurang dari 60 menit produknya sudah jadi ya, sudah dibuat kesepakatan atau sudah deal. Nah, jadi dicatat juga nih mana transaksi-transaksi yang statusnya berubah sangat cepat. Itu ya, 60 menit. Nah, ini bisa menjadi indikasi atau bentuk anomali adanya transaksi di luar aplikasi atau persetujuan di luar transaksi, mohon maaf, di luar aplikasi gitu ya.
Jadi bisa aja di luar udah deal nih nego berapa harganya, kemudian baru di aplikasinya dicatatkan gitu ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi ya. Nah, namun itu salah satu bentuk perilaku yang dilakukan monitoring terhadap transaksinya. Nah, kemudian fitur yang lain selain dari perilaku transaksi bisa juga dilakukan proses pembandingan produk dan transaksi. Jadi nanti di aplikasi Bapak Ibu ya, nah ini Bapak Ibu auditor khususnya ya, bisa melakukan proses pembandingan produk. Jadi misalkan Bapak Ibu mau ngecek nih produk apa ya, handphone lah. Misalkan kalau Apple kan udah nggak boleh ya di Indonesia ya. Misalkan Samsung deh atau Xiaomi ya. Nah, mau beli Xiaomi apa Batagor gitu ya. Nah, ini dari Pak produksi izin Pak, ya, sebentar. silakan Bapak. Pak izin waktunya tinggal 10 menit Pak. Oh ya, siap. Dikit lagi Ya, materinya juga. Ya, jadi iya, ketika siap. Bapak Ibu mau beli Kasih. handphone ya, misalkan Xiaomi X12. Nah, ini bisa membandingkan dari apa namanya beberapa penyedia. Ya, bisa dicek tuh mana harganya yang normal, bisa diambil mediannya, harga rata-ratanya kira-kira yang berapa persen di atas. Nah, itu bisa jadi ada indikasi dan seterusnya atau anomali lah seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga membandingkan dari transaksinya juga nih ya. Jadi penyedia yang sudah menjual produknya bisa dibandingkan nanti transaksi-transaksinya. Mana sih transaksi kira-kira yang harganya juga di luar batas normal ya. Nah, itu bisa di-download datanya oleh auditor gitu ya. Nah, kita sudah siapkan semua fiturnya ya. Nah, jadi nanti data-data tersebut yang sudah sudah ditarik, diolah tersebut, nah kita lakukan pembuatan atau penyusunan laporan kertas kerjanya ya. Jadi nanti ketika sudah dilakukan analisa terhadap kertas kerja berdasarkan hasil data yang tadi sudah diambil, nah dilakukanlah proses pengamatan ya. Kemudian nanti dilakukan analisa dan diupload ke dalam aplikasi. Nah, mana nih harusnya di sini dulu ya. Nah, hasil analisa tersebut ya, dari kesimpulan tersebut nanti dilakukan penelitian terhadap anomali transaksi PBJP. Nah, setelah itu dilakukanlah penetapan jenis dan threshold anomali nih. Kira-kira yang normalnya itu kalau ada kenaikan yang berapa sih? Kemudian kalau penyedianya yang sama, kira-kira berapa penyedia sih ya yang dianggapnya sama gitu ya. Kemudian diambillah bentuk sampel, kemudian diambil analisis data sampel dan yang terakhir penyimpulan. Nah, ketika sudah mendapatkan kesimpulan, barulah kita melakukan tindak lanjut terhadap pelaporan dan pemantauan. Mulai dari penyusunan laporan ya, kemudian disampaikan laporan kepada pimpinan KLP BUBL atau kementerian, lembaga, badan usaha atau badan usaha lainnya. Nah, kemudian lakukan sistematika laporan hasil penelitian awal atas anomali, kemudian lakukan pemantauan tindak lanjut dan penyampaian hasil penelitian awal pada fitur pengawasan. Nah, nanti bentuk output terakhirnya adalah kertas kerja yang diupload pada aplikasi katalog elektronik. Nah, kurang lebih itu Bu. Nah, tinggal terakhir ya untuk panduan login di pusat kendali Bapak Ibu nanti bisa mengakses di kendali.inaprok.id. Setelah itu silahkan login ya. Nah, masukkan username dan alamat email pada aplikasi Inaprok. Nah, khusus untuk auditor agak berbeda nanti menunya ya. Jadi nanti akan diarahkan ke kendali.inaprok.id. Nanti baru bisa mengakses ke halaman pusat kendali Inaprok. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, Pak Rahmat Ilham. Saya kembalikan, nanti kita akan diskusi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Saputra atas pemaparan materinya. Baik, untuk saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu, peserta Zoom meeting, ada yang kurang jelas atau ada yang akan menanggapi atau bagaimana, disilahkan. Oh ya, ini sudah ada peserta yang pertama dari Pak Andreas Simamora. Silakan Pak, Terima kasih Pak dibuka. Ahmad Dirham buat kesempatannya. Ya, Selamat siap. siang Pak Bambang.
Selamat siang, Pak Andreas. Izin bertanya, Pak. Silakan, monggo. Pertama, apakah e-audit ini sebagai bentuk pengawasan sudah diatur dalam peraturan, entah itu peraturan lembaga atau keputusan lembaga? Pertanyaan kami kedua, apakah e-purchasing versi 6 plus adanya fitur e-audit ini adalah jawaban untuk kebutuhan akan pengadaan yang cepat sekaligus memiliki keamanan dan akuntabilitas karena sudah ada bentuk pengawasan dalam e-audit? Demikian pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas Simamora. Dari mana ya Pak? Pak Andreas? Dari Sulawesi Utara, Pak. Oh, Sulawesi Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Andreas untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, apakah sudah diatur dalam bentuk peraturan gitu ya Pak ya? Nah Ya, untuk Pak. ya udah sendiri ini saat ini memang belum secara apa namanya ya legal gitu ya Pak ya. Jadi memang ini masuk ke dalam program Stranas PK Pak LKPP ya tahun 2023-2024 gitu. Jadi ini adalah tools sebetulnya Pak. Jadi tools alat bantu yang bisa digunakan teman-teman APIP auditor ya, kemudian BPK, BPKP untuk melakukan proses pengawasan. Nah, kalau untuk apa sih yang diawasi, penugasannya itu sudah nanti kembali ke masing-masing kewenangannya para auditor. Demikian Pak Andreas. Dan yang kedua tadi gimana Pak? Untuk yang kedua Pak, mohon maaf. Apakah ini sudah menjadi jawaban, Pak, untuk Hmm, eh, kecepatan, akuntabilitas ya, atas Pak, processing versi 6 dengan ininya auditnya ini, Pak? oke, Karena itu baik. kan Bapak sudah jelaskan di atas kan yang tahun 2018 dan tahun 2021 kan, Pak? Iya, betul. Oke, baik. Jadi Pak Andreas Simamora ya. Jadi untuk kalau misalkan ditanya apakah ini sudah efektif nih mencegah adanya fraud dan lain-lain, ya tentu saja belum gitu Pak ya. Jadi yang kita lakukan adalah semua lini nih Pak kita jagain. Jadi dari proses purchasingnya, dari penayangannya ya. Nah kita jagakan tadi yang biasanya apa namanya masuknya itu bisa bebas. Nah di versi 6 sudah ada 16 cara untuk masuk katalog. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk melindungi ya produk-produk yang baik, penyedia yang baik dan seterusnya. Kemudian mekanisme adanya negosiasi, mini kompetisi. Nah, itu juga bentuk apa ya, bentuk tanggung jawab kita lah ya untuk memastikan bahwa katalog ini bisa difungsikan dengan baik lah. Kemudian untuk pengawasan ini adalah bagian dari monitoringnya nih Pak. Ya kita menjaga, kita memastikan bahwa dengan adanya e-audit ya para pembeli, para penyedia harapannya juga mengetahui ini gitu ya. Jadi ya tidak main-main lagi gitu. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh mereka, kecurangan-curangan misalkan gitu ya. Nah, ini semua prosesnya tercatat tuh. Riwayat transaksinya, riwayat produknya, kapan berubahnya ya. Nah, itu sudah tercatat semua. Nah, ini adalah bentuk usaha kita, Pak. Upaya kita nih bersama ya supaya mengurangi adanya eh, perilaku-perilaku yang tidak sesuai gitu, Pak. Atau demikian mungkin Pak Andreas. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Andreas Simamora dari Sulawesi Utara atas pertanyaannya. Berikut teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya atau menanggapi atau ada yang masih kurang jelas, disilahkan. Dari kolom chat juga belum ada ini Pak Bambang. Silakan Bapak Ibu. Di sini lebih banyak Pak, Silakan. auditor. Pak Nah, Dirham, itu izin. sudah muncul. Silakan Bu Putri. Oh ya, siap. Bu Ya, Fitri. terima kasih. Makasih Pak Bambang. Tadi waktu mengikuti itu ada informasi, ada yang Bapak sampaikan kalau misalkan PPK itu ada membeli di penyedia yang itu saja. Mm, mm, Itu mm. kira-kira seperti apa ya Pak? Karena ngeri-ngeri sedap saja. Soalnya jujur saja, terus terang yang saya alami, penyedia alat kesehatan yang namanya TCM, Mm, mm. yang untuk TB, hanya ada satu penyedianya Oke. sampai dengan saat ini. Ya, Harapannya bisa ada banyak juga itu sebagai untuk bisa kita apa namanya persaingan bisnisnya mereka. sehat Cuman ya. terus terang di Indonesia baru satu itu penyedianya. Mau nggak mau kita Ya. tetap beliin di dia seluruh Indonesia.
Semoga aja ada yang lainnya lagi gitu. Iya, iya, iya. Mungkin itu Pak, kan kalau dibahas gitu, wih nanti kita bagaimana nih di audit nih, Iya, iya, iya. gitu. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Putri. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi memang ya ini akan menjadi apa ya namanya ya, catatan ya, akan menjadi catatan ketika kita belinya ke penyedia yang itu-itu saja. Tapi diingat tuh tadi catatannya. Nah, ketika ada penyedia lain sebetulnya yang punya produk yang sama, ya saya jualan, Pak Dirham jualan, Ibu juga jualan, tapi si PPK-nya ini membeli ke penyedia yang itu-itu saja. Nah, kalau tadi kan kasusnya Bu Putri, yang lain nggak ada nih penyedia-penyedia lain nggak ada penyedia lain gitu ya yang menawarkan produk serupa tuh atau produk yang sama. Nah, kalau seperti itu seharusnya sih aman, nggak masalah. Pun misalkan anggaplah ada beberapa penyedia yang menawarkan produk serupa. Ada nih PPK yang menawar kepada atau bertransaksi pada penyedia yang sama gitu. Terus saja. Nah, apakah itu apa namanya sudah pasti ada fraud? Belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Nah, jadi dashboard ini digunakan auditor sebetulnya tadi untuk menangkap, melihat perilaku ya, baru nanti mendapatkan indikasi. Apakah betul itu jadi bentuk suatu kecurangan kan belum tentu ya. Jadi ya tetap harus dibuktikan nantinya tuh, yaitu untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya nih, apakah nanti dipanggil untuk melakukan klarifikasi, minta data dan seterusnya. Kalau PPK memang memiliki dasar, kenapa sih saya belinya ke penyedia-penyedia penyedia itu saja ya, ya nggak masalah juga. Mungkin bisa dibuktikan kalau misalkan misalkan harganya memang dia selalu paling oke nih, selalu paling baik gitu ya. Kemudian servisnya juga oke kan nggak masalah juga tuh seperti itu. Nah, jadi fungsi pengawasan ini baru melihat perilaku dan mencari indikasi-indikasi kecurangan yang belum tentu juga nanti dibuktikan menjadi curang gitu ya dan seterusnya. Kurang lebih gitu Bu Putri. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Yang penting tidak ada apa ya, ya apa tuh? Kan yang jahat apa namanya yang nggak boleh itu kan yang jahatnya, yang curangnya gitu ya Bu ya. Ada cashbacknya dan seterusnya. Siap Pak. Kalau kita melakukannya dengan Siap. apa normal sih aman-aman saja seharusnya. Begitu Bu Putri? Siap. Terima kasih penguatannya Pak. Nanti soalnya takut juga jadi PPK banyak yang nggak mau. Jujur aja di SBD Iya, iya, sedikit iya. sekali PPK-nya. Makanya masih barang Betul. langka begitu loh Pak. Nah, sebetulnya salah satu fungsi atau kelebihannya dengan dashboard ini gitu ya, ini juga untuk bisa melihat Bu, oh ternyata kok yang bisa mensuplai suatu produk hanya penyedia A saja nih, ya. Nah, dengan ini jadinya nanti pemerintah akan melakukan strategi khususnya di bagian kebijakan ya, misalkan LKPP. Oh, harusnya kita mendorong penyedia lain dong untuk punya produk yang sama juga dong dan seterusnya. Nah, ini juga yang terjadi ketika kita Siap. mengembang apa namanya ya nge-push tentang komputer tuh Bu ya. Dulu kan produk-produk PDN kita nggak punya tuh. Nah, dari data-data dashboard inilah kita lakukan Hmm. pengambilan keputusan. Begitu Bu Putri, terima kasih. Siap. Makasih Pak Bambang. Sama-sama Ibu. Baik, oh ya, baik terima kasih Ibu Putri atas pertanyaan yang diberikan. Ini teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, sambil menunggu pertanyaan, saya yang mungkin bertanya Pak Bambang. Kita ya. Oh Silakan masih Pak ada, Dirham. ada. Ada Kalau Om begitu Fajar. ada Om Fajar dulu ya. Disilakan Om Silakan Om Fajar. Fajar. Silakan Pak. Pak belum itu suaranya. Ya, ya. Belum belum kedengaran Pak. Di unmute dulu Om Fajar. Belum kedengaran Pak. Coba lagi. Oh masih. Ya. Halo, Coba Pak. halo. Oke. Assalamualaikum, Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak. wabarakatuh. Pak Bambang. Terima kasih, Mas Ilham juga terima kasih. Ya, mau sedikit aja, Pak. Tadi Ya. kan dijelaskan bahwa ini, maaf, saya Fajar dari Cilacap, Pak. Malah belum Ya, belum kali. ya silakan. Bagaimana Pak Fajar? Tadi kan Pak Bambang sudah menjelaskan bahwa ini e-audit itu buat alat bantu ya untuk auditor gitu. Nah, cuman kebanyakan nanti
yang niatnya alat bantu malah menjadikan alat bukti biasanya dalam hal mencari-cari kesalahan. Biasanya seperti itu, Pak. Iya, Karena iya, mau iya. nggak mau, pasti hampir di semua auditor, kalau lagi audit, bukannya membantu cari solusi, malah malah harus menjadikan suatu temuan gitu loh. Iya. Nah, kasusnya gini, Pak, misalnya, saat kita memilih suatu barang, katakanlah PC gitu, atau laptop gitu, ada beberapa pilihan gitu ya. Eh, Memang di situ ada harga-harga yang tertinggi dan rendah. Tapi kita tahu rekodnya misalnya yang terendah kok ini kita pernah punya pengalaman misalnya jelek gitu ya. Dan kita coba dengan harga yang di atasnya karena kita tahu kualitasnya itu secara pelayanan dia lebih baik misalnya. Cuman mungkin secara rating dia mungkin kalah oleh yang harganya rendah. Apakah nanti hal itu akan berpengaruh ke oleh tim audit bahwa kamu tuh salah loh, kenapa kok milih yang lebih tinggi harganya, kenapa nggak yang lebih rendah dulu bilang gitu. Nah, itu yang itu hanya satu aja sih Pak. Kadang yang niatnya kita untuk alat bantu ternyata malah oleh auditor tuh dibuat menjadi alat bukti mencari-cari kesalahan gitu Pak. Oh, Bang ya. Mohon pencerahannya Pak Bambang, matur nuwun. Iya, Pak. Sami-sami, Pak. Ya, Om Fajar. Jadi, ini langsung jawab aja, Pak Dirham ya. Jadi langsung Ya, tangkap siap, aja saya siap nih. Pak. Lanjut aja, Pak. Oke, ya baik ya. Jadi Siap, yang siap. Lanjut, Pak. tadinya fungsinya alat bantu malah dikhawatirkan menjadi alat bukti gitu Pak ya. Nah, makanya coba tadi kalau kita lihat dari fitur-fitur yang ada kan sebetulnya clear dia. Jadi melihat anomali ketika tadi satu harganya berubahnya cepat ya. Nah, nanti Pak Fajar nih misalkan milih penyedia A, kan kita belum lihat penyedia A dan penyedia B. Tapi kita akan melihat si penyedia A-nya nih, harganya dia, apakah ada perubahan harga yang nggak wajar gitu ya. Jadi belum membandingkan dengan penyedia lain. Kemudian yang kedua, belinya penyedianya itu-itu aja. Nah, kan kalau tadi ngebandingkannya dengan penyedia B, penyedia C gitu ya. Kalau masalah apa sih tadi namanya apa namanya harganya. Nah, itu kan sebenarnya yang dilihat adalah kecenderungan kita belinya. Kenapa sih ke A terus gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Fajar tadi bisa membuktikan, oh benar kok ke penyedia A terus, ya karena harganya dia paling oke. Oh, atau dia servisnya paling oke dan seterusnya. Jadi ini harus ada prasyarat lain, Pak. Prasyaratnya adalah produknya sama gitu ya. Produknya sama. Nah, jadi itu bisa dibandingkan. Tapi kalau produknya berbeda, ya dia nggak akan masuk ke dashboard tadi, Pak. Gitu. Jadi karena berbeda tuh, gitu ya. Kemudian tadi yang ketiga, kecepatan transaksinya, cepat nggak nih? Nah, saya pun terus terang nih Pak Fajar, untuk internet saya juga sudah begitu gitu ya. Aslinya kecepatan kecepatan transaksi saya bisa jadi kurang dari 1 hari itu dalam 1 hari pasti cepet ya. Mungkin kalau dicatetin nanti kelihatan juga tuh. Tapi saya akan bisa jawab. Kenapa sih saya cepat? Ya emang karena nggak butuh lama-lama. Karena sebelum transaksi saya sudah minta penyediaannya standby kan gitu ya. Nah, selama kita bisa jawab sebenarnya nggak ada masalah. Makanya kalau kita lihat di dashboard tadi, sebelum sepenuhnya itu belum bisa kalau saya menurut saya sih belum bisa menjadi alat bukti gitu karena dia baru membaca perilaku-perilaku. Nanti yang bisa membuktikan ya kita sendiri selaku PPK-nya bisa memberikan bukti gitu ya, justifikasi dan seterusnya. Kemudian juga nanti dari penyidik akan mencari bukti yang lain. Kalau tadi kan hanya baru aja indikator gitu ya. Nanti jangan-jangan nih Pak Fajar ini ya apa namanya ya mengkhawatirkan soal SE korupsi itu kayaknya pencegahan Ini, korupsi itu ya. Nah, nanti kita ini mungkin Pak Muji ada kelas kelas khususnya. Nanti kita akan bahas itu Kak. deh gitu ya. Iya. Lebih ke Soalnya gini, sananya. Pak Bambang, mohon Ah, maaf, kadang kan ah, anu cenderungnya audit itu selama ini pasti 90% pasti lihatnya dari harga dulu. mm, Kenapa mm, kok mm. milih yang harganya lebih tinggi misalnya, bukan yang lebih rendah? Nah, itu pasti Ya, seperti itu kebanyakan. Jadi ya. bukan lain-lain itu sih Pak Bambang. Iya, iya, siap, siap, siap. Ya tadi sih bisa dilihat ya salah satu dashboardnya kan juga akan melihat membandingkan produk ya. Gitu akan Betul. membandingkan produk. Nanti juga akan dilihat tuh Pak, si produk tersebut memang biasa dibeli nggak di tempat lain. Jangan-jangan si B harganya lebih murah gitu ya. Tapi nggak pernah ada yang beli. Nah itu kan harusnya ditindaklanjuti dong, lebih lanjut nih. Ya. Kenapa dia nggak pernah dibeli? Wah jangan-jangan dia punya rekam jejak yang kurang bagus ini dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau produknya A dan B berbeda ya, walaupun misal sama-sama laptop nih, kenapa sih belinya A, kenapa sih beli bukan yang B ya? Bukan masalah harga nih, masalah spek misalkan. Karena itu harusnya sih bisa dijawab dengan baik lah ya. Ya. Apakah kebutuhan dan keinginan. Kalau masalah harga, ya itu nanti apa bisa dilihat tuh ya.
Ya kalau sementara memang kalau di sekarang sih memang yang di SE itu ada kewajiban untuk milih yang paling rendah dulu gitu Pak ya. Tapi Betul. itu nanti untuk bahasan lain ya Pak. Kalau untuk yang dashboard sekarang sih nggak ada itu. Nggak melihat ke Siap, siap. sananya gitu. Aman harusnya Siap, Pak. Pak. Terima kasih Siap, Pak. siap. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Sami-sami. Baik, terima kasih Om Fajar atas pertanyaannya. Om Fajar dari Cilacap ya. Ya, betul. Berikut Makasih, Mas. belum ada belum. Oh ya, yang berikut Pak Bambang ini dari kolom chat ada pertanyaan Pak dari Pak Andreas Simamora. Pertanyaannya, apakah ada konsekuensi terhadap pemilik akun auditor bila tidak menindaklanjuti anomali yang masuk di e-audit, Pak? Oke, baik. Silakan Jadi Pak. ya, adakah konsekuensi ya pemilik akun auditor? Nah, ini udah dibuatin nih akun auditornya, ya. Kok nggak kerja? Aku kayak gitu ya. Kok nggak kerja nih, gitu kan? Ada nggak konsekuensinya? Ya, nanti mohon maaf belibet ya mulutnya ya. Jadi konsekuensinya ya nanti dari instansi atau pimpinannya masing-masing, gitu ya. Jadi kita sudah siapkan, ya. Sebetulnya tadi ya kembali lagi, kalau itu kan sebenarnya alat bantu ya salah satu untuk mempermudah para auditor nih. Kita udah siapin nih alat alat perangnya, udah kita siapin datanya ya. Nah, tinggal digunakan tuh, tinggal dibuat, dianalisa, kemudian disampaikan nanti kesimpulannya. Nah, masalah apa namanya ditindaklanjuti atau enggak kan? Yang menindaklanjuti kan nanti bisa macam-macam, bisa dari auditornya, ya nanti bentuknya keluarnya atensi, kemudian nanti dijawab oleh pelaku pengadaannya dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau di fitur aplikasi katalognya sih tidak diatur ya Pak, diaturannya juga tidak belum diatur gitu ya masalah konsekuensinya. Jadi ini baru murni tools atau alat atau media yang kita siapkan ya, kita berikan bagi para pengguna eh, pengadaan barang jasa pemerintah untuk memudahkan proses pengawasannya. Demikian. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya ya, sebaik-baiknya. Tapi jangan jadi alat bukti tadi kalau pesannya Pak Fajar. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Andreas. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Mudah-mudahan sudah bisa memberikan pencerahan sedikit untuk Pak Andreas Simamora ya. Berikut, ini ada teman kita Ibu Kris dari PPK RS Klaten. RSST Klaten, RSST Klaten ya. Aduh, minta maaf. Agak susah banget. Ya, Silakan Bu Kris. ya, makasih Pak Bambang, Mas Dirham. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi Bu. Ya, eh, Pak Bambang, untuk rumah sakit, untuk pengadaan-pengadaannya kompleks ya, nggak kayak Hmm, yang instansi yang lain. Untuk ini aku mau menanyakan ini Pak, kalau misalnya tadi kan sempat ditanyakan Ibu yang sebelumnya ya, dan juga Pak Fajar ini, kalau misalnya kami itu kan tadi Pak Bambang bahwa kalau memang ke itu terus gitu ya, ada semacam justifikasinya, itu nggak masalah. Cuman kadang itu di rumah sakit juga gini Pak, misalnya pengadaan obat ini yang unik. Pengadaan obat kita sudah bisa dengan e-katalog misalnya ya. ya, Ini ternyata obatnya kosong gitu. Kebetulan ya, ini tidak hanya satu perusahaan aja gitu ya. Kemudian kita bisa nyari yang lain tapi dengan harga yang pasti dia tidak mau dengan harga yang tadi menang gitu ya. Tadi menang. Kemudian kita kan nggak boleh karena dengan adanya pasien-pasien yang kita susah diprediksi juga, apalagi misalnya sudah kita kontrak juga sering obat kosong itu ditemui juga gitu. Apakah nanti justifikasinya itu karena paket kami kan banyak ya Pak? Biar ingat gitu berarti untuk justifikasi bahwa kita milih ini karena begini itu kami buat di manual atau kalau kemarin kami dengan Mas Dirham kan belum saya nggak berpikir di situ. Maksudnya apakah itu di sistem ada gitu sehingga kalau nanti ada audit ini nggak usah nanyain juga ke kami tidak perlu buka-buka
lagi di dokumen manual, tetapi ada di sistem gitu, ada justifikasi kenapa milih itu kok tidak milih ini misalnya begitu. Itu gimana Pak kalau misalnya itu dan memang susahnya ini terbuka juga. Saya setuju sih artinya kita punya membangun Indonesia itu semakin clear gitu ya. Dan sebetulnya LKPP itu inovasinya sejak dulu itu sudah luar biasa. Tinggal manusianya Indonesia yang pengennya hidup mewah, pengennya kaya, tetapi nggak tahu tuh imannya dikasih di mana gitu ya, imannya dikasih di mana gitu, sehingga eh, maksud saya mereka semua kan juga peserta penyedia kan juga tahu gitu ya, nanti harga-harganya biasanya mereka kenapa saya nggak ini padahal saya lebih murah dan sebagainya itu udah kami biasa Pak kalau yang sekarang itu. Nah, nanti ini pasti akan juga akan seperti yang kami alami. Tetapi kalau tidak dimasukkan sistem, kadang itu kita itu apa banyak yang telepon, kenapa kami sudah harganya begini kok tidak menang dan sebagainya. Ataupun nanti kalau dengan auditor, karena paketnya kalau maaf di rumah sakit obat aja ribuan, dan juga paketnya banyak gitu ya para rumah sakit besar kelas A kayak begini berarti kami mendokumentasikan apa tidak baiknya di sistem itu ya Pak Bambang gitu Pak matur nuwun sangat selamat siang makasih Mas Diram. Baik, Ya, selamat terima kasih siang, Bu Kris. Bu Kris. Nah, Silakan Pak Bambang, langsung aja. luar, luar biasa nih ya. Jadi ya memang tadi ya, seperti tanyakan Bu Putri, nanti kalau kita belinya all alkes ya, sebenarnya udah jelas lah ya alkes, obat ya. Apalagi kalau obat-obat yang paten, pasti belinya ke itu aja, karena memang dia yang punya kan. Kecuali generik ya, kalau generik kan beberapa apa namanya farma nih punya lah gitu ya. Tapi kalau obat paten ya pasti dari dia saja. Ya nggak apa-apa Bu, nanti di dalam apa namanya di dashboard ini kan sebetulnya ada tindak lanjut tadi ya, ada apa namanya penyusunan kertas kerja, analisa dan seterusnya. Kalau ditemukan kita belinya ke penyedia itu saja, tapi karena memang cuma dia yang punya, nah itu nggak ada masalah gitu. Jadi ya monggo aja gitu ya. Nah, kemudian tadi ketika nanti kita mau beli ke suatu apa nih penyedia, kemudian penyediaannya nggak ada produknya ya habis, kemudian beli ke penyedia yang lain ternyata harganya lebih tinggi kan gitu ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi ya karena ini kan adanya hukum pasar lah gitu ya. Hukum pasar nih ketika stoknya berkurang bisa jadi harganya jadi permintaan tinggi ya, maka harganya menjadi naik dan seterusnya. Yang penting ya bisa dibuktikan saja. Nah, masalah bukti tadi, Bu Kris, di aplikasi, kalau terus terang saya juga selaku PPK juga ya Bu ya. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah kita meng-screen capture Bu. Ini kita screen capture, misalkan apa nih dari diskusinya ya, bahkan termasuk WA tuh, misalkan kita nanya WA produknya ada apa enggak gitu ya. Nah itu kan nggak apa-apa daripada kita buat paket dulu di katalog, ternyata produknya nggak ada. Ya biasanya sih saya tanya dulu nih, ready nggak produknya? Kalau nggak ada ya sudah, saya capture, nanti saya masukkan semuanya di dokumen persiapan pengadaan ya baik masalah TKDN misalkan kita nyari produk nih oh tidak ada yang ber-TKDN sehingga saya harus beli yang impor nah itu saya gunakan tuh screen capture-nya bahwa tidak terdapat produk ber-TKDN saya screenshot ya kemudian soal harga juga begitu harga yang terendah ya saya tanyakan barangnya ada nggak misalkan barangnya nggak ada misalkan dia bilang kosong gitu ya itu saya screen capture juga tuh Bu nanti saya jadikan satu di dalam menjadi lampiran di dokumen persiapan pemilihan. Ya kan di katalog bisa ngupload juga tuh. Kalau di katalog 5 kan kita centang-centang ya masalah spek, kemudian TKDN, preferensi harga dan seterusnya. Kemudian nanti saya jadi satu dengan KAK gitu ya. Nah, saya lampirkan tuh screenshot capturean tadi. Nah, itu data tersebut itu bisa diakses oleh auditor gitu. Jadi enak. Nanti ketika kita ada pertanyaan dari auditor, semua justifikasinya, nah sudah kita sampaikan tuh di dokumen tersebut di screen apa namanya screenshot tadi. Apakah wajib screenshot tadi kita lampirkan? Nggak wajib. Tapi itu adalah apa ya namanya memudahkan kita nantinya ketika kita ditanya tuh. Kalau nggak kita lampirkan juga nggak apa-apa, tapi kita simpen Bu. Jadikan disimpan buat arsip kita sehingga nanti ketika kita ditanya
kita bisa menyampaikan kondisi saat itu ketika kita beli. Nah, sayangnya memang saat ini untuk sebutannya snapshot ya, capturean posisi kita belanja itu belum bisa ditangkap nih di katalog saat ini. Gitu ya. Jadi kalau Ibu pakai di Tokopedia, saya nggak tahu kalau di Shopee ya, nggak pernah pakai Shopee soalnya. Kalau di Tokopedia, ketika kita beli barang, nah itu ada screen capture-nya atau sebutannya apa namanya apa tuh tadi namanya snapshot ya. Jadi ketika nanti harganya berubah, harganya berganti, speknya berubah, kondisi pada saat kita beli itu nggak berubah, tetap ada tuh, tetap tersimpan. Nah itulah yang menjadi justifikasi kita tuh, senjata kita nanti ketika kita ditanya oleh auditor misalkan gitu. Gitu. Jadi kalau secara sistem sih belum tersedia, kita sendiri yang mesti menyiapkan Bu senjata perang kita tuh. Ya, kita kumpulkan saja nanti di dokumen arsip kita. Begitu kurang lebih Bu Kris. Jadi nggak usah Ya, khawatir ya kalau belinya dari satu penyedia, tapi hanya karena hanya dia yang punya ya nggak masalah. Gitu. ya, kalau itu nggak masalah Pak. Yang Hmm, yang susahnya itu kalau masalah hmm. obat yang kami alami. Obat Sering ya. sudah kontrak tapi kosong, sehingga kami kan harus beralih lagi. Itu yang Iya, iya, masalah. iya. Maka kami ya meskipun kami kadang strategi dengan konsolidasi sih kami lakukan Hmm, untuk menjamin itu. Tetapi yang tidak kadang-kadang susah juga sudah kontrak dengan ini tahu-tahu kosong bahan bakunya iya, dari luar negeri terkendala iya, begini-begini. Lah kami kan harus memilih lagi nih atau kami iya, beli lagi kan. Nah ini yang kami berarti kan membuat kalau tadi saya ini berarti persiapan pengadaan untuk beli yang kedua itu dimasukkan iya. itu gitu kan, Pak? Iya, betul. Nanti kan ada alasan ya dari penyedianya kan akan menginformasikan tuh produknya barangnya kosong gitu ya, misalkan ya. Nah, itulah nanti yang kita simpan tuh Bu, ya untuk di dokumen berikutnya gitu ya. Kenapa kita beli lagi sih ke penyedia yang ini gitu ya, bukan penyedia yang kadang kan dia nggak mungkin walaupun barangnya kosong, saya yakin dia tidak akan menurunkan produknya Bu ya, tetap jualan juga gitu ya. Nah, itu nanti yang kita capture tuh. Kita jadikan lampiran di dokumen pemilihan kita. Gitu Bu Kris. Nah, ini ya, jadi sebagai juga tambahan, sebetulnya di Perlem 9 itu ada diatur tentang kewajiban penyedia. Di antaranya yaitu memenuhi pesanan tuh. Ketika si penyedia sudah berkontrak, kemudian bilangnya kosong gitu ya, padahal udah berkontrak nih. Nah, itu sebetulnya dia sudah cedera janji tuh. Kalau kita mau proses, dia usulkan untuk penghentian kontrak, kita laporkan ke daftar hitam, sebetulnya bisa itu Bu dikenakan. Cuma masalahnya kalau memang untuk di obat susah ya Bu ya. Kalau penyedia daftar Iya. hitam besok kita nggak punya Apalagi lagi ya Bu ya. apalagi obatnya hanya dia gitu, aduh Pak. Ah, iya 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 iya. Ya itu memang problem sih ya kalau di obat ya Bu ya. Jadi memang perlu apa namanya nih, perlu strategi lebih lah gitu. Tapi kurang lebih itu ya, Bu ya, yang kita siapkan supaya untuk mencegah apa ya namanya, untuk mengamankan diri kita sendiri lah Bu Kris. Ya, Demikian. makasih Pak Bambang. Sama-sama Bu Kris. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Terima kasih Bu Kris atas pertanyaan yang tadi ajukan. Berikutnya kita ke pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Tommy nih, Pak Tommy Darwinanto. Silakan Pak. Makasih Mas Ilham. Selamat siang Bapak Ibu Siap. semuanya, Pak Bambang. Pak Bambang ini ada pertanyaan dari teman-teman APIP ini. Kira-kira apakah dari LKPP mau ada pelatihan untuk teman-teman APIP-nya ya terkait dengan apa penggunaan fitur-fitur ini dan eh, apa itu yang pertama. Kemudian yang Ya. kedua terkait dengan apa bentuk laporan itu saya juga ditanyakan itu apakah memang sudah ada bentuk laporannya atau format bentuk laporan itu seperti apa gitu yang dari APIP itu. Mungkin itu sementara itu dulu Pak Bambang, Mas Dirham. Oke, Siap. baik Terima kasih Pak Pak Tommy. Tommy. Silakan Pak Bambang. Oke, baik Pak Tommy, terima kasih. Jadi untuk pelatihan sebetulnya dari LKPP mengeluarkan yang secara rutin juga ya Pak ya. Nanti bisa dilihat saja di website kita gitu. Ada jadwalnya cuma untuk
materi-materinya nih. Nah, ini yang saya belum apa kurang tahu Pak, karena di situ sudah dijadwalkan. Jadi materinya apa minggu ini, minggu depan materinya apa gitu ya. Walaupun memang kebanyakan sih materinya soal pendaftaran gitu Pak ya. Karena memang saat ini kan memang fokusnya ke situ dulu. Tapi kalau misalkan memang ada yang apa namanya nih urgent ya, memang butuh pelatihan ya silakan aja dari instansi itu bersurat ke Pusdiklat Pak. Mudah-mudahan nanti dapat jadwal lah gitu ya. Atau misalkan nanti mengundang LKPP atau lewat Pak Muji gitu ya, monggo aja silahkan. Kurang lebih gitu Pak Tommy ya untuk fitur-fitur detailnya katalog e-auditnya. Kemudian yang kedua soal tadi apa Pak? Mohon maaf Pak. Laporannya itu Pak, laporan hasil Oh oke baik. auditnya itu Pak. Iya. Nah, nanti kalau formatnya sih sudah ada format ininya ya Pak ya dari dokumen datanya ada nanti format template-nya juga seharusnya sih ada gitu Pak ya. Tapi nanti bentuk laporan akhirnya itu ya disesuaikan dengan format masing-masing gitu. Jadi bukan sesuatu yang saklek gitu Pak ya, bisa menggunakan template masing-masing. Begitu Pak. Jadi Jadi untuk kalau sebagian template sih ada nanti di kertas kerjanya. kalau yang di menunya auditor itu Mm-mm. tidak sampai ke menu pelaporan ya Pak. Maksudnya hasil dari auditnya mereka gitu ya. Kalau di katalognya versi 6. Iya, kalau di katalognya itu nanti ada apa dokumen-dokumen ini kan sudah ada template-nya sendiri ya Pak ya. Tapi kalau untuk apa namanya kertas kerjanya juga ada template-nya Pak. Sudah ada template-nya kertas kerjanya dari aplikasi katalognya. Tapi kalau untuk laporannya itu sesuai dengan masing-masing karena kan itu nanti bentuknya sudah hasil analisa ya Pak ya. Kurang lebih begitu Pak Tommy. Satu lagi Pak, kalau dulu di Mm-mm. e-katalog versi 5 itu kan ada menu melihat transaksi semua OPD itu ya. Apa namanya? Mm-mm. Lupa saya. Harga Terus kalau terbaik ya yang Pak. bukan yang menu apa kita bisa melihat transaksi seluruh kabupaten, kementerian, lembaga itu ya. Saya lupa Oh, menu ini ya, Ridas ya. Dashboard ya Redis. Pak ya. Yes. Nah, kalau yang Ada di Pak. versi 6 ini ada Di juga, Pak. versi 6 juga ada Pak, ada Ridasnya Pak. Silakan nanti digunakan Pak. Meskipun belum muncul itu ya, belum belum ada menu muncul di menunya itu ya. Harusnya sih sudah ada ya Pak ya. Bentar ya, saya Kayaknya lihat. PDN yang kemarin saya cek Ada di dashboard PDN ya. Big Box Ya, yang LKPP PDN itu. ya. Betul yang Big di Box LKPP. ya, betul itu Pak. Nanti masuknya ke Big Box Pak. Oh iya iya iya. Betul, Ya. masuknya ke sana. Begitu Pak Tommy. Kalau untuk Mm-mm. jasa konsultan gimana, Pak? Gimana tuh? Sudah rencananya mau masuk di katalog Oh, versi 6? Belum gitu. jadi kalau untuk konsultan itu nanti rencananya ada di perubahan Perpres kedua Pak. Ya, setelah ada Perpres kedua, nanti baru bisa ada apa namanya konsultan juga, insya Allah masuk juga di katalog, gitu ya. Nah, nanti PPK lumayan ya ngerjainnya. Jadi kalau mau konsultan bisa dari purchasing aja gitu ya Pak ya, biar lebih cepat. Ya. Nah, mudah-mudahan dibantu Pokja juga sih nanti ya. Kalau di perubahan Perpres kedua, rencananya sih masih sudah melibatkan peran Pendukungnya juga ya. Pokja. Ya Pak kan kasihan Pak PPK ya kalau angkanya di atas 10 miliar gitu ya, satu orang harus pilih penyedia. Nah, itu gemeter juga Pak. Gitu kurang lebih Pak Tommy. Terima kasih, Pak Bambang. Ya baik, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tommy Dalinanto atas pertanyaannya. Berikut, oh sepertinya belum ada lagi. Mungkin kita tanyakan ini dulu ke suhu kita, ke Pak Muji. Mungkin ada tambahan Pak Muji? Pak Muji masih monitor atau tidaknya? Ya, nggak ada, Pak. Oh, belum ada. Masih ada. Siap, Pak Muji. Baik. Tapi harusnya Pak, karena fasilitas belum ada pertanyaan ini, Pak Bambang, ya. Siap. harusnya fasilitas ini audit ini kita sikapi sebagai indikator atau early warning lah, bukan sebagai suatu ketakutan bagi kita. Karena intinya kalau nanti masih kemahalan kan risiko mahal harga itu kan tanggung jawab penyedia gitu aja. Jadi kita membangun nilai-nilai baik aja sebenarnya. Ya, sebagai early warning, oh ini berarti saya hijau nggak ada masalah nih. Wah ini kuning nih berarti saya harus memperbaiki hati-hati sehingga tidak ada masalah. Begitu harusnya. Jangan sikapi sebagai suatu apa yang akan menakutkan kita. Justru ini mengawal kita.
Toh nanti kalau ada ini dianggap kemahalan harga, kita harus memaknai sebagai tanggung jawab penyedia gitu lah. Mungkin begitu ya Pak Bambang ya. Betul, betul, betul Pak Puji, betul. Jadi ya itulah ya, dengan nanti kita sudah apa namanya ya punya dashboard itu kan bisa kelihatan tuh ya, dari mulai harga tayang, harga transaksi yang kita kejar ya penyedia dulu nih, karena mereka memang punya kewajiban untuk memastikan harganya itu dapat dipertanggungjawabkan, gitu. Terima Oh, kasih Pak Puji. pertanyaan, Hmm, pertanyaan Pak Bambang, para hmm, PPK atau pejabat yang lain tahu nggak ini ada apa ketidak, tuh? ya, contoh tadi ya, harganya kan 20.000, ternyata ketika transaksi menjadi 45.000. Para Hmm, pejabat pengadaan atau PPK ini menyadari nggak itu hmm. kalau ada ketidak apa pasan itu? Harganya ya, perubahan harga ya Pak ya. Di Tahu katalog nggak? sebenarnya, iya, Bisa di membaca katalog nggak? itu ada riwayatnya Pak. Jadi ada riwayat perubahan harga. Gitu. Nah ini ya mungkin kalau ditanya tahu atau tidak tahu, saya kurang tahu ya Pak ya. Tapi ada. Nah tinggal PPK-nya memanfaatkan atau tidak tuh. Bisa diklik di masing-masing produk, nih lihat riwayat perubahan harganya kapan sih. Gitu. Jangan-jangan baru kemarin nih berubah nih. Gitu. Oh, Jadi jadi ada PPK Pak. tahu ya? Mm-mm. PPK Bisa tahu lihat, riwayat itu. Oh bisa iya. lihat Pak. Gitu. Makanya harus para PPK, O- nah ini ya Pak Oke, Muji baik. harus Ya. sering-sering mensosialisasikan ya Pak ya. Nih PPK lihat riwayat transaksi dulu gitu ya, jangan langsung beli aja gitu ya. Jangan-jangan baru pas kebetulan harga itu naik, kemudian dibeli lagi kan, nah besok harganya turun lagi kan. Padahal tidak ada niatan kesengajaan tuh ya. Nah makanya harus dilihat tuh, dicek riwayat-riwayatnya terlebih dahulu. Oh, Terima jadi kasih sudah mengingatkan nih Pak Muji nih. ya, jadi PPK bisa melihat anu ya, riwayat data ya atau bahasanya Mm-mm. itu apa? Riwayat perubahan Historical, harga. historical data itu ya. Ya, Iya. ya. Oke, baik Pak Bambang. Saya karena belum teman-teman belum ada yang mau bertanya lagi. Ini saya ada pertanyaan ini Pak. Boleh Silakan. moderator bertanya Pak ya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak. Ini terkait dengan yang tadi Pak Bambang sampaikan. Ada Pokja katalog tuh yang sebelumnya yang masih di pra ini ya, pra katalog. Pada katalog. Nah, sekarang kan itu ya, yang ada hanya pejabat pengadaan dan PPK. Ah, terus tadi yang Pak Bambang sampaikan itu untuk yang perubahan kedua, kemungkinan nanti ada yang Pokja. Mungkin Pak ada bocoran sedikit Pak seperti apa kira-kira gambarannya. Terus dia nanti di paket apa begitu, batasan nilai berapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang yang fasilitas audit tadi yang disampaikan itu ada 10 menu. Apakah fasilitas audit itu hanya untuk auditor yang nanti akan mengaudit di katalog itu atau itu bisa di-download oleh semua termasuk eh, yang pelaku pengadaan PK yang lain ya. begitu. Mm. Itu kalau misalnya bisa di-download semua itu downloadnya nanti di mana Pak? Mungkin bisa nih. Itu saja Pak dari Oke. saya dua pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik, Pak Dirham. Pertanyaan yang baik ya. Jadi pertama, nah itu terkait dengan pelaku pengadaannya ya, Pak ya. Nah, jadi nanti Ya rencana Pak. perubahan Perpres kedua ya, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan kayaknya sih belum berubah nih. Nah, rencananya memang untuk fungsi Pokja di purchasing akan dikembalikan. Jadi nanti sama seperti tender, Pak. Untuk nilai-nilai paket yang di atas 200 juta, ya itu nanti dilakukan oleh Pokja. Nanti yang di bawah 200 juta dilakukan oleh PP atau pejabat pengadaan gitu. Jadi bukan berdasarkan jenis barang jasanya, tapi lebih ke nilainya gitu. Karena selama ini kan ini tadi Pak, yang biasa kita lihat ya Pak ya, karena sudah ada pekerjaan konstruksi masuk di katalog, nilainya itu bisa miliaran gitu ya. Nah, ini pemilihan penyedianya harus ditanggung oleh satu orang PPK nih. Nah, ini kan memberatkan juga. Dia yang melakukan perencanaan, dia yang milih juga, dia juga nanti yang mengendalikan. Nah, jadi tidak ada proses counterpartnya ya, tidak ada proses apa namanya third party checking dan seterusnya. Makanya perlulah nanti pihak ketiga yaitu Pokja nanti yang melakukan proses pemilihan untuk di purchasing juga. Kurang lebih begitu Pak, kalau tidak berubah ya Pak Dirham. Kemudian yang kedua tadi Ya, terkait apa sih namanya data ya. Untuk data dashboard tersebut saat ini memang baru bisa dilakukan oleh auditor saja.
auditor APIP masing-masing instansi, kemudian BPK, BPKP, dan KPK gitu ya. Jadi belum bisa dilihat oleh masing-masing pengguna atau PP atau PPK. Tapi kalau saya lihat sih memang kayaknya datanya bagus juga nih ya. Kalau misalkan PPK bisa dilihat ya, melihat membandingkan harga lah minimal gitu ya. Jadi fungsi early warning tadi yang Ya. disampaikan oleh Pak Muji ya bisa bisa digunakan juga oleh PPK nih untuk ke prinsip kehati-hatian sebetulnya. Gitu ya Pak Ilham ya. Ya nanti coba saya Oh usulin ya. deh, mudah-mudahan PPK boleh narik datanya juga tuh. Paling enggak yang catatan harga produk lah ya. Nah, lumayan itu sebetulnya. Pembanding produk. Oh ya. Baik, Pak Bambang, terima kasih atas penjelasannya. Oke, karena ini waktu sudah sisa 6 menit lagi, Pak, dari jadwal. Nah, mungkin kita langsung masuk ke ini saja karena sudah tidak pertanyaan, apakah dari raise hand ataupun kolom chat. Oh, ada yang bertanya, Pak, ini. Sudah di penghujung nih, saya mau tutup baru ada yang bertanya. Pak, ini yang di kolom chat dari Ibu Nikmatul Husna. Izin bertanya, Pak. Kami pejabat pengadaan biasa memilih penyedia berdasarkan rekomendasi PPK. Jika harga barang dari penyedia lebih tinggi dari yang survei kami, tapi PPK-nya tetap penyedia itu, kami harus bagaimana, Pak? Nah, itu dari Ibu Nikmatul Husna, Pak Bambang. Ini pertanyaannya susah gampang nih ya, susah apa gampang dijawab, susah dilaksanakan sebetulnya ya. Oke, baik ya. Sebetulnya kan PP akan bertanggung jawab juga nanti terhadap proses pelaksanaannya yang dia kerjakan ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya sebagai PP ya tetap akan bekerja ya sesuai dengan kompetensi saya ya, informasi yang saya dapatkan. Ya walaupun sih pada ketika PPK memberikan masukan, nah saya hanya menjadikan itu sebagai referensi, bukan sesuatu yang wajib ya harus dilaksanakan. Nah, kita patokannya karena kita ingin mengamankan diri kita masing-masing kan, nanti di hadapan hukuman kita kan masing-masing tuh. Nah, ada baiknya ya sesuai dengan prinsip apa namanya aturan saja ya, prinsip pengadaan, prinsip aturan dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita memang bisa dipertanggungjawabkan harganya ya lebih murah, lebih aman, lebih terjamin, ya sudah ya lakukan yang menurut kita paling baik saja. Apabila nanti memang PPK-nya nggak setuju kan PPK punya fitur menolak persetujuan gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan tinggal ditolak saja. Nah, kalau diajukan ya kita jalankan lagi gitu ya dan seterusnya. Kurang lebih begitu Bu Husna ya. Yang penting kita mengamankan diri sendiri Bu. Kalau Nikmatul saya seperti Husna. itu. Demikian Pak Oke, Dirham. baik Pak Bambang, terima kasih atas penjelasannya. Baik, berikutnya kita langsung masuk saja Pak ke ini closing statement Pak Bambang. Oke, baik. Silakan Terima Pak. kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya di siang hari ini ya. Begitu banyak informasi yang kita dapatkan. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan oleh regulator menyiapkan aplikasi atau fitur atau fasilitasi audit ini tadi yang disampaikan oleh Pak Muji ya, bukan menjadikan sesuatu ketakutan. Justru ini akan mengamankan kita ya, membatasi kita supaya kita nggak terjebur lah gitu. Jadi dalam proses sama seperti di apa namanya balapan ya, kita akan kencang ketika memang ada rambu-rambu yang kita patuhi itu gitu ya, sehingga akan mengamankan kita semua. Jangan ditakuti, jadikan ini sebagai panduan kita untuk pengadaan barang jasa yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirham. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang closing statement-nya. Pak Muji, mungkin ada tambahan Pak Muji closing statement? Saya nggak ada tambahan. Silakan Bapak Ibu jangan lupa absensi ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bambang, Pak Dirham yang telah menyelenggarakan acara Ya, di ini. Baik Bapak Ibu silakan absensi. Pak Bambang bisa meninggalkan ya. forum. Saya ucapkan terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Terima Pak kasih Muji. Pak Muji, Ya, Pak sebelum Ilham. sebelum saya Izin. tutup, saya mau mengucapkan juga permohonan maaf apabila selama pelaksanaan Zoom meeting hari ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.